Kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, oke. Ibu guru kasih apa, Pak? 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Jadi, anak Indonesia hebat itu harus apa yang pertama? Bangun pagi. Setelah bangun pagi apa? Beribadah. Setelah beribadah, berolahraga. Suka berolahraga? Nah, ya, setelah berolahraga apa? Makan bergizi. Berarti sebelum berangkat ke sekolah kalian harus sarapan. Ya, kalian harus sarapan dulu. Ya, sarapannya sarapan yang bergizi. Jangan sarapan mie instan. Ya, jangan pagi-pagi sarapannya bakso, tapi yang bergizi. Setelah makan bergizi apa? Gemar belajar. Ya, kalian juga harus gemar belajar, rajin belajar. Ya, baik di sekolah maupun di rumah. Setelah itu apa? Setelah gemar belajar, bermasyarakat. Ya, kalian ya setelah pulang dari sekolah kalian itu berbaur dengan masyarakat. Jadi kalian di lingkungan masyarakat juga harus baik, ya, ikut gotong royong, ya kan, kerja bakti dan lain-lain. Setelah itu apa lagi? Tidur cepat, ya. Nah, tidur cepat di sini berarti kalian tidak boleh apa? Begadang, ya, tidak boleh begadang, ya. Berarti kira-kira tidur cepat itu jam berapa sih kisaran? Kalau tidak jam 9, jam 10, ya. Awas, jangan kebanyakan main HP, ya. Tapi kalian harus belajar. Sebelum tidur harus belajar dulu, dilihat dulu ada PR, disiapkan dulu peralatan sekolahnya, ya. Oke, sekarang ibu guru mau tanya nih. Kemarin kita belajar apa ya? Bilangan cacat tentang apa? Hah? Tentang pengurangan penjumlahan bilangan. Ya, oke. Nah, sekarang hari ini ya kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah uang. Kalian suka jajan kan? Dikasih uang berapa sama orang tua? Uang jajannya, uang sakunya berapa? 10.000. 10.000 itu kalian jajan apa saja? Ayo, 10.000 itu jajan apa aja? Jajan duduk, jajan es, jajan sosis. Cukup? Cukup. Pernah nggak kekurangan? Maksudnya sampai melebihi budget, kalian kasih uang 10.000, jajannya lebih dari 10.000. Pernah? Ya. Bagaimana caranya supaya cukup? Ya. Dan bagaimana kalau kelebihan itu supaya nanti bisa tidak terulang lagi? Ya, kan harus sesuai kan budget, harus sesuai dengan uang saku yang dikasih orang tua. Kalau dikasihnya 5.000 berarti jajannya harus 5.000, tidak boleh melebihkan apa budget dari uang jajan yang dikasih orang tua. Ya. Menyelesaikan masalah uang. Ini akan kita pelajari hari ini, ya. Oke. Mengapa penting belajar menyelesaikan
sudah terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, uangnya 5.000, jajannya 3.000, kok kembalinya 1.000, kamu mau saja. Ya, berarti kurang berapa kembaliannya? Kurang 1.000 ya, harus pintar ngitung ya. Nah, ini membantu peserta didik dalam mengelola keuangan. Nah, kalian juga ya belajar menyelesaikan masalah uang ini untuk agar bisa mengelola keuangan. Berpikir logis dan mempersiapkan dalam menghadapi situasi nyata seperti berbelanja dan membuat anggaran. Ya, membuat anggaran itu apa sih contohnya? Ayo, ada yang bisa membuat anggaran contohnya? Misalkan kalian mau ada studi tour, ya kan? Ya enggak? Studi tour. Nah, studi tour itu kita memerlukan biaya sekian. Nah, di situ kalian harus membuat anggaran. Ya, tiket masuknya berapa, uang makannya berapa, nanti masuk apa? Main wahananya itu biasanya berapa. Nah, di situ kalian harus bisa membuat anggaran, ya. Berapa yuk uang yang harus saya bawa, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan uang dan menghitung kembalian saat membeli barang. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Ya, apa? Ada yang bisa mengulang kembali? Apa Reva? Tujuan pembelajarannya? Ya, terus? Iya, menghitung kembalian saat membeli barang. Oke, Ibu Guru akan menayangkan video. Ibu minta kalian menyimaknya dengan
menyelesaikan masalah uang. Yang lain? Ada pendapat yang lain? Tadi videonya tentang apa ya? Ayo kita catat sama-sama permasalahannya. Ada masalah apa sih di video tadi? Hah? Masalah kembalian. Oke, tuh. Yang lain? Ada apa lagi? Menghitung uang. Terus menghitung kembalian ya. Jadi tadi intinya apa? Di video itu cara menghitung atau cara menyelesaikan masalah uang ya. Nah, tadi yang dijadikan contoh siapa? Budi dan ya. Budi tadi membeli apa? Membeli pensil. Ya. Pensilnya harganya berapa? 3.000. Berapa yang dibeli Budi pensilnya? 2 apa 3? 2 ya. Tadi nyimaknya benar, serius ya. Jadi pensilnya tadi berapa? 2. Harga satu pensil 3.000. Uang Budinya berapa? 10.000. Nah, cara penyelesaiannya, pensilnya dulu yang kalian hitung harga pensil. Kan harga pensilnya 3.000. Beli pensilnya 2 dikali 3.000 berapa? 6 apa? 6.000. Nah, cara menghitung kembaliannya bagaimana? 10.000 dikurang 6.000. Betul? Cara menghitung kembaliannya seperti itu. 10.000 dikurang 6.000. Berapa hasilnya? 4.000. Pinter ya, berarti kalian sudah pintar menghitung uang. Calon menteri keuangan. Ya. Amin. Oke. Nah, sekarang ini ada soal cerita. Coba siapa yang mau membaca soal cerita yang suaranya keras? Coba Fairuz. Dia minta Fairuz membaca contoh soal cerita. Perhatikan ya contoh soalnya. Ya. Ani membeli berapa pensil? 2. Ani membeli 3 pensil seharga 2.000 per uang. Berarti satu pensil harganya 2.000 ya. Dan 2 buku seharga 6.000. Berapa? 5.000 per 2 ya. Jadi harga bukunya berapa? Dan 2 buku seharga 5.000 per 2. Berarti harga bukunya 5.000. Berapa total yang harus dibayar oleh Ani? Jika Ani membayar dengan uang 20.000, maka berapa kembalian yang diterima oleh Ani? Nah, di sini ada cara penyelesaiannya. Yang pertama, kalian hitung dulu ya. Benda atau barang yang dibeli yang pertama itu apa? Pensil. Kita hitung bendanya pensil dulu ya. Harga 3 pensil. Nah, 3 ini jumlah pensil dikali 2.000. 2.000 itu adalah harga apa? Harga satu buah pensil. 3 dikali 2.000 sama dengan 6.000 ya. Nah, yang kedua, ini buku ya. Harga 2 buku ini misalnya ya. Harga 2 buku sama dengan 2 dikali 5.000 sama dengan berapa? 10.000. Karena harga per buahnya buku itu berapa? 5.000.
Rudi mempunyai uang sebesar Rp50.000. Ia membeli sandal seharga Rp32.000 dan 2 pensil seharga Rp2.500 per pieces. Pieces itu berarti per buah, ya. Berapa uang Rudi yang tersisa? Siapa yang bisa jawab? Oke, Tiara. Berapa Tiara? 13.000. Benar? Yang lain? Yang lain? Ada? Jawaban yang lain ada? Apakah sama jawabannya? Sama. Ayo kita hitung sama-sama. Rudi mempunyai uang 50.000. Ya. Si Rudinya belanja apa sih? Sendal. Beli sendal harganya 32.000, ya. Dan 2 pensil seharga 2.500 per pensil. Per buahnya 2.500. Karena belinya 2 berarti pensilnya berapa? Habis berapa dia belinya? 5.000 berarti 32.000 ditambah berapa tadi? 5.000 tambah pensil kan? 5.000 berarti berapa? 37.000. Nah, cara menghitung kembaliannya tadi itu berapa? Cara menghitungnya 50.000 dikurang 37.000. Hasilnya 13.000. Ya, paham berarti ya? Paham? Mengerti? Alhamdulillah. Oke, Ibu kasih soal lagi. Coba biar kalian lebih paham. Nah, ini penyelesaiannya tuh ya. Nah, penyelesaiannya. Cara menyelesaikannya seperti itu. Harga 2 pensil 2 dikali 2.500 sama dengan 5.000. Total belanja harga sendal ditambah harga 2 pensil. Harga sendal tadi itu berapa? 32.000 ditambah 5.000 sama dengan 37.000. Nah, sisa uang Rudi sama dengan uang awal dikurangi total belanja. Ya, ini rumusnya. Uang awalnya uang yang dimiliki oleh Rudi. Uang yang dimiliki oleh Rudi pertama berapa uangnya? 50.000. Total belanjanya berapa? 37.000. Jadi hasilnya 13.000, ya. Nanti kalau Ibu Guru kasih soal, kalian cara mengisinya seperti ini. Ya. Bisa dipahami? Nah, itu ada latihan soal. Coba siapa yang mau baca soalnya? Coba Dafa, Ibu minta Dafa deh yang baca soal. Rizka memiliki uang sebesar Rp30.000. Dia membeli 2 baju masing-masing seharga Rp37.500 dan 1 topi seharga Rp25.000. Jika ia ingin menyisakan Rp10.000, mendapat berapa uang yang masih tersisa setelah Berapa ya? Siska memiliki uang 120. Ya, boleh kalian ambil itu. Siska memiliki uang 120.000. Dia membeli baju. Ceritanya si Siska ini belanja baju. Harga bajunya satunya 37.500. Berapa buah dia beli? Siskanya beli berapa? Dua, ya kan? Membeli 2 baju masing-masing seharga 37.500 dan 1 topi seharga berapa harga topinya? 25.000, ya. Jika ia ingin menyisakan 10.000 uang ongkos, ya kan? Berapa uang yang masih tersisa setelah belanja? Ayo, siapa yang mau jawab? Berapa sisa uang belanjanya? Rosida? Berapa?
Nah, kita lihat total baju. Ya, tadi kan beli bajunya berapa? 2. Siska beli bajunya 2. Harga satu bajunya berapa tadi? 37.500 dikali 2 sama dengan 75.000 rupiah. Total belanja tadi itu yang dibeli selain baju apa? Topi. Topi harganya berapa? 25.000. Jadi total belanjanya harga baju semuanya 75.000 ditambah 25.000. Tadi harga topi sama dengan 100.000. Ya. Tadi Siska punya uangnya berapa? 120.000. Nah, Siska menyisihkan 10.000, nyimpen 10.000 buat ongkos. Kira-kira berapa sisanya? Setelah menyisakan 10.000 untuk ongkos, maka sisanya tadi kan sisanya 20.000 kan? Diambil 10.000 buat ongkos. Nah, ini 20.000 dikurangi 10.000 sama dengan 10.000 rupiah. Jadi uang siapa? Uang Siska sisanya 10.000. Bisa? Paham? Paham? Oke, coba sekarang kita ice breaking dulu. Ya, berdiri semuanya. Kita ice breaking, tepuk semangat pakai dangdang ding dung dung. Ya. Oke. Ayo berdiri. Ingat ya, apa tepuk semangatnya? Dangdang ding 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 dung dung. Ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Oke, sekali lagi biar lebih kompak ya, biar tambah fokus. Oke, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha. Sudah semangat? Sudah. Ya. Nah, apa yang sudah Ibu Guru jelaskan sudah paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum ke LKPD atau membuat kelompok? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita membuat kelompok ya. Oke. Ibu minta kalian membuat 5 kelompok. Ayo, dari sekarang ubah mejanya menjadi kelompok. 5. Ini kelompok 2. Itu kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Ingatin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, Ibu Guru akan bagikan kalian LKPD. Satu kelompok. Tolong selalu berdaftar. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Kalian bawa gunting?
Nah ini bawa lem, itu bawa lem, ya. Gunting dulu ya. Nanti tolong kasih gambarnya ya ininya ya. Coba perhatikan dulu ya, ini buat nempel. Perhatikan dulu sayang. Coba semuanya perhatikan. Itu. Di sini ada daftar menu makanan ya. Ada daftar menu makanan. Di situ ada harganya juga. Nah, nanti di sini perintahnya adalah ya, karena satu kelompoknya ada 5, berarti kalian wawancarai 5 orang ya. Apa sih menu apa yang akan mereka beli dari menu tersebut ya? Nanti ditulis di sini nama barangnya apa, harganya berapa ya. Semua dikasih budgetnya itu 100.000 ya. Apakah boleh lebih dari 100.000 jajannya? Oke ya, tidak boleh. Jadi semuanya dikasih jatah, dikasih budget 100.000 jajannya ya. Jamila dikasih 100.000, Sintiara dikasih Umaro kasih 100.000, Revan 100.000 ya. Nah, nanti ditulis di sini nama barangnya, harganya ya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua, tolong buka kegiatan yang kedua. Nah, di situ Ibu Guru sudah memberikan kalian gambar uang. Nanti digunting ya, gambar uangnya digunting. Nanti ditempel di sini sesuai dengan habis total belanja. Contoh misalkan ya, di sini contoh Juliana uangnya berapa? 100.000. Ya, total belanja Juliana berapa itu? Coba dilihat berapa totalnya? 50.000 ditambah 20.000 ditambah 10.000 berapa? 80.000 ditambah 2.000 82.000 ditambah 1.000 83.000 ditambah 500. Berarti total belanja Juliana 83.500. Nah, karena uangnya 100, kembaliannya berapa? Ya. Nah, di sini 10.000 ditambah 5.000 ditambah 1.000 ya kan? Berapa? 16.500. Ngerti? Paham? Nah, untuk kegiatan yang ketiga ya, nanti apabila kalian tidak muat bisa di lembar belakang ya. Oke. Nah, di kegiatan ketiga ini ada soal cerita ya. Kalian nanti cara menyelesaikannya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bu Guru tadi, yang sudah dijelaskan caranya ya. Paham? Ngerti? Ngerti. Oke, silakan dikerjakan. Ibu Guru kasih waktu 10 menit. Ya, silakan digunting. Ayo kerja kelompok ya. Kerja kelompok harus kompak. Ya,
ini habisnya 57.500. Uangnya kan 100.000. Kembaliannya tadi katanya 42.500. Betul? Betul? Betul. 57.500, kembaliannya 42.500. Betul? Betul. Makanya betul. Ya. Kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Nah, kelompok berikutnya siapa? Yang sudah coba. Oke, kelompok yang sudah boleh. Perhatikan kelompok 5 akan presentasi ya. Silakan. Dibacakan lagi hasil jajannya. Ya, boleh 1 orang atau 2 orang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas. Terima kasih. Ya. Silakan. Silakan dipresentasikan. Oke, nih, halo, kelompok 5 ya. Neng Kitaki katanya jajannya habisnya berapa tadi? 59.000. Uangnya tadi berapa? Uang Neng Kitaki berapa? 100.000. Kembaliannya berapa? 41.000. Betul? Betul tidak? Nih jajannya kelompok 5 Neng Kitaki habis 59.000. Ya, kembaliannya 41.000. Betul tidak? Betul. 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 Oke. Kalau gitu kita kasih tepuk salut untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kelompok 5. Berikutnya kelompok ya, kelompok 1.
Berapa? Jajannya berapa? Jajannya habis 62.000. Kembaliannya 38.000. Betul? Betul? Betul. Jajannya 62.000, kembalian 38.000. Ya. Masa kelompok 5 betul. Kelompok yang lain betul? Betul. Kelompok
Yang sudah boleh dikumpulkan. Kumpulkan di sini, ayo. Nah, yang sudah kumpulkan. Ayo, siapa lagi yang sudah? Guys, ini dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ulangi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya. Tadi kita sudah belajar apa? Tentang apa? Menyelesaikan tentang bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar tentang menyelesaikan apa? Seru, senang. Ada nggak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Apa itu? Oh, kita bisa ngitung uang. Ada lagi? Apa? Manfaatnya untuk apa lagi? Hah? Bisa menjumlahkan uang, ya, supaya kita juga tidak ditipu oleh orang lain. Ya, kalau kita bisa menghitung uang, kita juga tidak mudah ditipu oleh orang lain. Ya, tuh, itu manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian nanti jadi pengusaha, kalau kalian nanti kelak jadi pedagang, ya, kalau kalian pintar menghitung